part 3. Nah, ini lanjutan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan mengikuti seleksi P3K. Sebelum kita bahas dari awal sampai dengan akhir, saya mengajak teman-teman semuanya untuk mendukung channel Teguh History. Caranya dengan like, subscribe, dan komentar di setiap video yang teman-teman tonton. Oke, langsung saja kita akan bahas kompetensi teknis sejumlah 40 soal. Simak dari awal sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat. Soal yang pertama, menggunakan model kooperatif tipe jigsaw pada pembelajaran KD, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup, akan memiliki keunggulan terutama A. Hasil belajar lebih utuh dan bermakna dalam membangun praktek kerukunan hidup. Yang B. Pemahaman konsep persatuan dan kesatuan bangsa akan lebih bermakna dan aplikatif. C. Orientasi nilai persatuan dan kesatuan siswa lebih mendalami untuk dihayati dan diamalkan. D. Keterampilan sosial siswa untuk membangun kerukunan hidup lebih teraplikasikan. E. Sifat positif siswa terhadap persatuan, kesatuan, dan kerukunan hidup akan bertambah. Nah, untuk soal yang pertama ini, jawaban yang tepat adalah yang D. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut soal yang berikutnya, yaitu soal yang kedua. Dengan menggunakan lempeng segitiga sembarang, guru memotong-motong segitiga tersebut melalui sisi-sisinya menjadi 3 bagian. Kemudian memadukan ketiga segitiga melalui sudut-sudutnya, sehingga diperoleh gabungan sudut yang merupakan sudut lurus. Dengan cara tersebut, guru telah mendemonstrasikan kepada siswa bahwa jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Cara guru tersebut merupakan metode pembuktian secara A. Formal, B. Deduktif, C. Kritis, D. Kreatif, E. Non-formal. Untuk soal nomor 2, jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Yang tepat adalah yang yaitu yang D. Oke. Lanjut berikutnya yang ketiga. Ibu Rina akan membelajarkan metode listrik statis. Beliau ingin mengemas pembelajaran seperti bermain sulap. Berbagai alat dan bahan sudah disiapkan, tetapi jumlahnya terbatas. Metode pembelajaran yang cocok untuk menerapkan kondisi tersebut adalah A. Inquiry, B. Discovery, C. PBL, Problem Basic Learning, D. Demonstrasi, yang E. Kooperatif. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah demonstrasi ya. Oke, demonstrasi jawabannya. Oke, bisa ya untuk soal yang nomor 3 ini. Oke, kita lanjut soal yang keempat. KD, kompetensi dasar tentang menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, dalam kehidupan sehari-hari dapat dirumuskan indikator capaian hasil belajarnya untuk level C5 atau menilai dengan siswa dapat. Nah, yang A, memilih sikap demonstrasi daripada sikap otoriter dengan alasan yang tepat. B, memberi contoh penerapan sila 3 Pancasila di lingkungan masyarakat. C, mengusulkan upaya memajukan usaha koperasi demi kesejahteraan rakyat. D, menghargai jasa para pahlawan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. E, menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di rumah. Soal yang keempat, jawaban yang tepat adalah yang A ya, memilih sikap demokrasi daripada sikap otoriter dengan alasan yang tepat. Nah, ini ada gambar soal nomor 5. Berikut ini merupakan pertanyaan tingkat tinggi kategori pemahaman C2 ya. Dalam taksonomi Bloom adalah, nah ini disimak ya gambarnya, bisa dilihat. Nah, yang A, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan berubah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini ya.
tentukan kapan mobil tersebut mengalami kecepatan konstan dan kapan berhenti. Ini yang A ya. Kemudian yang B, sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 60 km atau per jam, jarak yang ditempuh 240 km. Berapa lama mobil tersebut berjalan? Kemudian yang C, ketika kecepatan suatu mobil ditingkatkan menjadi 2 kalinya, bagaimana besaran percepatannya? Yang D, sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 60 km per jam dari posisi diam selama 20 menit. Berapa percepatan mobil tersebut? Kemudian yang E, 2 buah mobil berangkat dari kota A pada waktu yang sama. Mobil berjalan dengan kecepatan 60 km per jam dan mobil B 80 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil B itu berapa? Nah, soal yang nomor 5 ini yang ditanyakan pertanyaan tingkat tinggi ya, yang ditanyakan bentuk pertanyaan tingkat tinggi pemahaman ya, di sini C2 dalam taksonomi Bloom. Untuk soal nomor 5 jawaban yang tepat jelas ya, yaitu yang A, sebuah mobil bergerak, kecepatan berubah ini ya, naik kemudian datar turun. Nah, ini menunjukkan kecepatannya berubah. Nah, kemudian yang ditanyakan tentukan kapan mobil tersebut mengalami kecepatan konstan. Nah, nanti di sini ada jawabannya nih yang kecepatannya konstan. Oke, lanjut soal yang ke-6. Pelajaran IPA hari ini tentang pemantulan cahaya. Pak Agung mengajak siswa melakukan kegiatan praktikum pemantulan pada cermin datar. Penilaian yang diterapkan tidak hanya ranah kognitif, tetapi juga psikomotorik. Berikut ini rubrik untuk menilai keterampilan siswa menggunakan busur derajat ketika mengukur besarannya sudut datang dan memiliki skor rendah adalah A. Membaca hasil pengukuran busur derajat dari arah kanan. B. Meletakkan posisi 0 busur derajat pada garis normal. C. Meletakkan titik tengah busur derajat berhimpit dengan perpotongan sinar pantul dan garis normal. D. Mengukur besar sudut antara garis normal dengan sinar datang. E. Menghitung sudut datang. Nah, untuk yang soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang mana? Yang E ya, menghitung sudut datang. Lanjut soal yang ke-7. Untuk mengembangkan konsep penjumlahan pecahan, alat peraga matematika yang paling tepat adalah A. Gambar beberapa persegi di papan tulis. B. Potongan sama besar model kue pizza ya. Kemudian yang C. Lempengan persegi yang dipotong-potong vertikal dan horizontal. Yang D. Potongan model buah apel. Yang E. Garis bilangan. Untuk soal nomor 7 jawabannya adalah ya, yang B, potongan sama besar model kue pizza. Ini menjelaskan konsep penjumlahan pecahan. Lanjut soal yang ke-8. Ibu Dia adalah guru SD kelas 5. Beliau akan mengajarkan materi peninggalan sejarah. Kegiatan siswa adalah mengamati tayangan video dengan benda-benda peninggalan sejarah. Nah, langkah selanjutnya yang seharusnya dilakukan siswa adalah A. Membuat karangan tentang peninggalan sejarah yang telah diamati. B. Saling bercerita tentang pengalaman dari tayangan video dengan teman semeja. C. Setiap siswa menyebutkan berbagai macam benda peninggalan sejarah dalam laporan sederhana. Yang D. Menggambar salah satu benda peninggalan sejarah. Yang E. Guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi kelompok tentang tayangan video. Untuk soal nomor 8, jawaban yang tepat adalah yang E ya, guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi kelompok dengan tayangan video. Soal nomor 9, salah satu contoh rumusan tujuan pembelajaran yang baik adalah A. Siswa mampu menirukan tulisan yang dicontohkan guru. B. Siswa mampu menulis tegak bersambung dengan rapi dan bersih. C. Siswa mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan dalam bentuk tulisan. Yang D. Siswa mampu menjiplak dan menebalkan tulisan yang dicontohkan guru. Yang E. Siswa mampu menulis kalimat sederhana sesuai gambar yang diamati. Mana nih yang tepat untuk soal nomor 9? Yang tepat adalah yang C. Siswa mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan dalam bentuk
tulisan. Kita lanjut soal yang ke-10. Pak Denny akan mengajar tema sumber daya alam. Ia berusaha agar siswa aktif, maka ia mempunyai rencana kegiatan yang sekiranya dapat dilaksanakan. Ia berusaha menggunakan benda sebenarnya sebagai media pembelajaran. Ketika menjelaskan tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, oleh karena itu ia membawa benda-benda tersebut di depan kelas seperti, yang A, minyak tanah, batu bara, timah, dan sayuran. Yang B, emas, timah, batu bara, dan pasir kuarsa. Yang C, sayuran, buah-buahan, emas, dan intan. Yang D, sayuran, bunga, minyak tanah, dan pasir. Yang E, batu bara, nikel, bauksit, dan tumbuhan. Soal yang ke-10, jawaban yang tepat adalah yang B, emas, timah, batu bara, dan pasir kuarsa. Oke, perhatikan baik-baik. Pada suatu pembelajaran di daerah pusat produksi batik, guru menyajikan masalah berikut. Bu Ani akan membuat selembar batik tulis dengan kain berukuran 120 cm x 250 cm. Biaya yang diperlukan untuk pembuatan batik tersebut adalah Rp125.000 per meter persegi. Jika ia mampu membuat batik sebanyak 5 lembar kain tiap minggu dan menjumlahnya ke penampung dengan laba Rp150.000 per lembar kain, berapa harga jual setiap lembar batik? Nah, masalah di atas tepat untuk pembelajaran matematika dengan pendekatan A, penemuan, B, realistik, C, open-ended, yang D, saintifik, dan yang E, induktif. Untuk soal nomor 11, jawaban yang tepat adalah B ya, yaitu apa? Realistik. Nah, kita lanjut soal soal 12 ya. Ibu Tiur mengajar di kelas ketika pelajaran berlangsung. Nah, seluruh siswa pasif. Suasana kelas memang tenang, anak-anak tidak gaduh, tetapi tidak ada siswa yang mau bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Akhirnya, Ibu Tiur berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk bertanya atau berpendapat. Model tutor sebaya dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut sehingga melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Tujuan penelitian Ibu Tiur adalah yang A, mengukur kemampuan mengajukan pertanyaan. Yang B, menghitung jumlah siswa yang berani mengajukan pertanyaan di setiap siklus PTK. Yang C, memberikan contoh kepada siswa untuk mengemukakan pendapat. Yang D, meningkatkan kemauan siswa dalam mengajukan pertanyaan. Yang E, menerapkan model pembelajaran tutor sebaya. Jawaban yang tepat untuk soal yang ke-12 adalah yang D ya, meningkatkan kemauan siswa ya dalam mengajukan pertanyaan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut soal yang ke-13. Sebelum memberikan pembelajaran untuk menemukan rumus luas segitiga, guru sebaiknya memberikan A, persepsi tentang A, luas trapesium dan jajar genjang, B, sifat-sifat persegi panjang, yang C, bangun datar dan sifat-sifatnya, yang D, jenis-jenis segitiga menurut ukuran panjang sisinya, dan yang E, jenis-jenis segitiga menurut ukuran sudutnya. Nah, jawaban yang tepat untuk soal yang ke-13 adalah yang A ya, luas trapesium dan jajar genjang. Next, soal yang ke-14, hasil analisis pembelajaran IPS kelas 4 SD butuh menunjukkan bahwa siswa tidak mau bertanya pada waktu guru menjelaskan, siswa tidak mau memberi tanggapan, siswa tidak mau membaca materi, guru dominan menggunakan metode ceramah. Dulu belum pernah menerapkan metode inquiry. Berdasarkan kasus tersebut, judul PTK yang cocok adalah yang A, penerapan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD butuh.
Yang B, pengembangan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD butuh. Yang C, hubungan antara metode inquiry dengan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD butuh. Yang D, pengaruh metode inquiry terhadap keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD butuh. Yang E, efektivitas penggunaan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD butuh. Untuk soal yang ke-14, jawaban yang tepat adalah yang A ya, penerapan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD butuh. Nah, kita lanjut, ya ini ada tabel soal ke-15. Perhatikan tabel berikut. Nah, tabel yang pertama ini ulangan harian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada 4 nama ya, ada Sofa Wafikah, Ahmad Yusadi, Marwan Hamid, dan Dewi Astuti. Nah, ini ulangan harian ke-1, 2, 3, dan 4. Nah, pertanyaan yang tepat untuk tabel tersebut adalah bagaimana Ahmad Suryadi dalam mengerjakan soal ulangan harian? Yang B, mengapa nilai ulangan Sofa Wafikah turun terus? Yang C, kapan nilai ulangan harian Dewi Astuti naik? D, di mana ulangan harian pertama dilaksanakan? Yang E, mengapa nilai-nilai siswa bervariasi? Nah, soal yang ke-15 ini jawaban yang tepat adalah kapan nilai ulangan harian Dewi Astuti naik? Nah, kita lanjut soal yang ke-16. Bu Lydia, guru kelas 1 SD, pada saat pembelajaran tema diri sendiri. Nah, Bu Lydia ini mengawali pembelajaran dengan menyanyikan lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Nah, sambil menunjukkan bagian-bagian tubuhnya yang terdiri atas mata, hidung, telinga, mulut, tangan, dan jari tangan. Nah, Bu Lydia ini menjelaskan bagian-bagian tubuh tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Setelah itu, siswa diminta berdiskusi dengan teman sebangkunya tentang kegunaan bagian-bagian tubuhnya. Dalam diskusi tersebut, tidak banyak siswa yang aktif dan cenderung bermain sendiri. Nah, Bu Lydia merasa bahwa kegiatannya belum berhasil. Bahkan, siswa tidak berhasil mengungkapkan kegunaan bagian tubuh. Nah, pertanyaannya, akar permasalahan pada pembelajaran di atas itu adalah A, siswa kurang terlibat aktif sesuai skenario pembelajaran. Yang B, kegiatan diskusi tidak berhasil. C, ketidaktepatan dalam memilih media. Yang D, siswa tidak berhasil mengungkapkan kegunaan bagian tubuh. Nah, soal yang ke-16 jawabannya adalah yang C, ketidaktepatan dalam memilih media. Berikutnya soal ke-17. Salah satu model pembelajaran inovatif adalah discovery learning. Langkah awal model tersebut, siswa diberikan stimulasi ya dan atau pemberian rangsangan berpikir. Untuk pembelajaran hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, khususnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, maka kegiatan stimulasi yang paling benar adalah yang A, siswa membaca buku dan mengamati media gambar tentang suatu ekosistem. Yang B, siswa berdiskusi dengan teman sebangku untuk merumuskan hipotesis. Yang C, siswa menuliskan jawaban pertanyaan di bukunya. Dan yang D, siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang macam-macam ekosistem. Nah, jawaban yang paling tepat ya kaitannya dengan model pembelajaran inovatif atau discovery learning adalah yang A ya. Nomor 17 itu jawabannya yang A, yaitu siswa membaca buku ya, kemudian mengamati media gambar tentang suatu ekosistem. Kita lanjut soal ke-18. Rumusan masalah dalam penelitian, tindakan kelas seharusnya esensial. Nah, rumuskan yang dimaksud dengan esensial. Yang A, mudah dilaksanakan, murah biaya, kajian teorinya ada dan disetujui kepala sekolah. Yang B, mudah dilaksanakan, murah biaya pelaksanaan, mudah mencari kajian teori, mendesak untuk diselesaikan. Yang C, adanya teori GP dan GP ya, CAP, mudah mencari kajian teori, bisa diselesaikan, disetujui atasan. Yang D, mudah dilaksanakan, murah biaya pelaksanaan,
mudah mencari kajian teori, dan mudah mencari sponsor. Soal ke-18, jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut ke 19. Bagaimana yang dimaksud prinsip-prinsip penilaian yang baik? A. Reliable, transparan, bertanggung jawab, dan tertulis rapi. Yang B. Sahih, akuntabel, terstandarisasi, bisa diumumkan ke publik. C. Sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan. Yang D. Sahih, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan bersifat demokratis. Untuk soal yang ke-19, jawabannya adalah prinsip-prinsip penilaian ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan. Nah, ini lengkap ya terkait dengan prinsip penilaian yang baik. Nomor 20. Dalam menyusun PTK, seharusnya guru memasukkan kajian pustaka. Identifikasikan manfaat kajian pustaka dalam PTK. Yang A. Membentuk kerangka konsep dan kerangka berpikir dalam penelitian. Yang B. Sebagai acuan agar tidak terjadi plagiasi dalam penelitian. C. Mendapatkan data penelitian sebelumnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang D. Mengkonfirmasi hasil penelitian empiris dengan pemikiran teoritis. Mana nih untuk soal nomor 20 yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Membentuk kerangka konsep dan kerangka berpikir dalam penelitian. Berikutnya soal ke-21, rumusan indikator aspek pengetahuan level penerapan atau C3 untuk pembelajaran tentang siklus air adalah A. Mendeskripsikan tahap-tahap siklus air. B. Mencermati tahap-tahap siklus air. C. Mengilustrasikan tahap-tahap siklus air. Dan yang D. Menganalisis tahap-tahap siklus air. Untuk soal yang 21, jawabannya adalah yang C. Mengilustrasikan tahap-tahap siklus air. Nah, kita bergeser ke soal nomor 22. Penelitian yang perlu dilakukan terhadap keterampilan menulis siswa ketika mengidentifikasi isi gambar tunggal sederhana adalah A. Menyimpulkan dengan lengkap sesuai isi gambar dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. B. Mengamati dengan teliti dan penuh perhatian serta menemukan isi gambar dengan tepat. C. Menjelaskan dengan lengkap sesuai isi gambar, tutur kata, sopan, dan santun. Yang D. Memberikan tanggapan dengan jelas dan tutur kata sopan dan santun. Untuk soal nomor 22 itu jawabannya menyimpulkan dengan lengkap sesuai isi gambar dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Berikutnya soal ke-23. Berdasarkan pendekatan saintifik, siswa melakukan eksperimen untuk menemukan hubungan volume tabung dengan volume kerucut. Nah, dengan cara A. Memilih alat peraga tabung ya dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. Yang B. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian kerucut diisi pasir dan memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian kerucut diisi pasir dan diisi pada tabung sebanyak 3 kali. Yang C. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian tabung diisi pasir dan diisikan pada kerucut sebanyak 3 kali. Yang D. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian tabung diisi pasir dan diisikan pada kerucut sebanyak 3 kali. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah yang mana nih? 23 jawabannya adalah yang ini ya, B. Ya, memilih alat peraga tabung dan kerucut. Yang kita bahasnya di sini kaitannya dengan tabung ya dan kerucut. Jadi alat peraga tabung dan kerucut, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. Berikutnya soal yang ke-24. Pak Ali Kurnia ya adalah seorang guru kelas 1 SD di suatu daerah yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa daerah. Nah, Pak Ali Kurnia maksudnya mendapati bahwa kemampuan siswanya untuk berbicara dalam bahasa Indonesia masih rendah. Nah, Pak Ali ya
Ali Kurnia ini khawatir siswanya tidak akan mampu mendeskripsikan benda-benda sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Selama ini Ali Kurnia lebih banyak bercerita kepada siswanya dengan harapan mereka akan giat belajar sesuai hikmah ceritanya. Nah, akar permasalahan pada pembelajaran di atas adalah A. Kemampuan berbicara bahasa Indonesia rendah, B. Menyampaikan materi dengan cerita guru tanpa melibatkan siswa, yang D. Mayoritas penduduk menggunakan bahasa Indonesia bahasa daerah maksudnya. D. Siswanya tidak akan mampu mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Nah, untuk soal nomor 24, jawabannya adalah yang B. Menyampaikan materi dengan cerita guru tanpa melibatkan siswa. Nah, ini adalah akar permasalahannya. Berikutnya soal ke-25. Salah satu indikator dalam pembelajaran IPA adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Untuk mencapai indikator tersebut, Bu Rina melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Kegiatan mengumpulkan data tentang perbedaan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap dan terang dalam pembelajaran tersebut adalah A. Siswa mencatat informasi dari guru. Kemudian yang B, siswa mencatat informasi dari buku. Yang C, siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. Dan yang D, siswa mencatat hasil percobaan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 ini adalah yang D ya, siswa mencatat hasil percobaan. Kita lanjut soal ke-26. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah discovery learning. Salah satu langkah model tersebut adalah identifikasi masalah. Pada tahap tersebut, siswa diberikan kesempatan mengidentifikasi sebanyak-banyaknya masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran. Untuk pembelajaran hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, khususnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, maka kegiatan identifikasi masalah yang paling benar adalah A. Siswa berdiskusi untuk menentukan rumusan masalah, B. Siswa berdiskusi tentang jawaban masalah, C. Siswa berdiskusi untuk merumuskan hipotesis, D. Siswa berdiskusi untuk membuat pertanyaan. Untuk soal nomor 26, jawaban yang tepat adalah yang C ya, siswa berdiskusi untuk merumuskan masalah. Nah, ini kita akan mengurutkan ya. Nah, ini. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Melakukan tes tertulis pada peserta didik. 2. Mengoreksi jawaban sesuai kunci jawaban. Yang ketiga, menentukan siswa-siswa yang sudah mencapai KKM dan yang belum. Yang keempat, menentukan program pengayaan remedial. Yang kelima, menentukan kenaikan kelas siswa. Yang keenam, menentukan kelulusan peserta didik. Nah, pernyataan di atas yang merupakan kegiatan pengukuran adalah D ya. Mengoreksi jawaban sesuai kunci jawaban, kemudian menentukan siswa-siswa yang sudah mencapai KM dan yang belum. Kita lanjut soal ke-28. Sofyan kelas 4 SD secara diam-diam mengambil pensil temannya. Nah, guru mengalami kesulitan mengatasi masalah ini. Tindakan yang tepat dilakukan guru kecuali A. Guru memberi nasihat bahwa mengambil barang orang lain tidak baik. B. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia mengambil pensil temannya. Yang C. Membiasakan siswa berperilaku jujur. Yang D. Guru menjelaskan pada siswa membawa alat tulis sendiri. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 itu adalah memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia mengambil pensil temannya. Ini adalah tindakan pada saat guru mengalami kesulitan mengatasi masalah. Nah, kita lanjut soal yang ke-29. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. Yang B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik.
Yang C, RPP bersumber dari silabus. Yang D, alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Jawaban yang tepat untuk soal yang ke-29 itu adalah yang B, pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Lanjut yang ke-30. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dasarnya mengenal kegiatan musyawarah. Yang kedua, indikator menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, nah siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Nah, pertanyaannya berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang C. Memberikan perbedaan individu peserta didik. Yang D. Keterkaitan dan keterpaduan. Jawaban yang tepat untuk soal yang ke-30 adalah yang D. Keterkaitan, ya, keterkaitan dan keterpaduan. Nah, ini jawabannya ya. Lanjut ke 31. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Ingatan sama, pemahaman sama. Nah, perbedaannya di sini nih. Ya, perbedaannya di sini. Nah, yang ditanyakan itu kaitannya ranah kognitif ya. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 itu adalah yang B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Berikutnya soal ke-32. Taksonomi Anderson dan Cradwell menyempurnakan taksonomi. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Nah, soal nomor 32 nih. Nah, pilihannya kita baca. Yang A, ingatan, pemahaman. Nah, di sini ada perbedaan ya di kata yang ketiga. Nah, di sini pertanyaannya kaitannya dengan menyempurnakan. Jadi soal yang nomor 32 ini jawabannya adalah yang D ya. Yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Berikutnya soal ke-33. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, dan D. Picture and picture. Nah, jawaban yang tepat untuk soal 33 itu adalah yang mana nih? Untuk soal nomor 33 jawabannya adalah yang C ya, problem solving. Nah, ini ciri-cirinya tadi udah disebutkan. Next, soal ke-34, faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, dan yang D. Motivasi belajar siswa. Soal ke-34 ini jawabannya adalah yang B ya, rumusan masalah yang harus didiskusikan. Ini adalah faktor yang penting ya, yang dipertimbangkan oleh seorang guru dalam memecahkan masalah ya. Oke, next kita bahas soal ke-35. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, yang B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, dan yang D. Pencapaian standar kelulusan. Nah, fungsi dari indikator itu adalah yang 35 itu adalah yang B. Pencapaian kompetensi dasar. Oke, lanjut ke soal ke-36. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Nah, yang A. Menunjuk ke peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberi kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. Yang C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. Ya. Yang D.
menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ke-36 itu adalah yang A, menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. 37. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus. Artinya, nah ini agak panjang nih pilihannya, nomor 37. Yang A, cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Selanjutnya, yang B, adanya hubungan yang konsisten ajek taat asas antara kompetensi dasar indikator materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang C nih, pilihan yang C. Cakupan indikator materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan siswa penilaian cukup untuk penunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang D, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Nah, jawaban yang tepat untuk soal yang ke-37 adalah yang C ya, yaitu cakupan indikator, materi pokok pembelajar, pengalaman belajar, dan seterusnya. Kita bahas soal yang ke-38. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali yang A, sharing dengan teman, yang B, guru kreatif, C, pengalaman nyata, D, menggunakan satu sumber. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 38 itu adalah menggunakan satu sumber. Ingat-ingat ya. Next, kita bahas soal ke-39. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah diujikan atau teruji sebenarnya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyelesaian dan pemilih materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria: A, sahih, B, kebermanfaatan, C, layak dipelajari, yang D, menarik minat. 37 ini jawaban yang tepat adalah yang sahih ya, jelas ya. Oke, kita bahas soal yang terakhir, soal ke-40. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal yang baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola A, kausal, B, spiral, C, kronologis, dan yang D, inquiry. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 itu adalah yang B, spiral. Oke, soal sudah dijawab semuanya ya, dari nomor 1 sampai dengan 40. Nah, ini udah berakhir ya, demikian ya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, tetap sehat, dan optimis meraih prestasi. See you next time. See you next time.